Ya, salam semua, guys. Suara saya jelas ya? Oke, Jelas Bang. sih. Ya, mari kakak-kakak semuanya, sekalipun ya telat kita mulai tadi karena ada kendala di Zoom ya, makanya kita terlambat ya. Terus tadi tempat saya mati lampu sebentar, mati karena bukan karena dari PLN turun ya saklarnya. Oke, hari ini kita bicara tentang patung ular tembaga ya atau bahasa yang lain disebut Nehustan ya Nehustan. Jadi teman-teman, apa yang kita dapat ya lewat pendalaman Alkitab ini, hikmat apa yang bisa kita dapat ya dari kisah ini. Semua kisah-kisah di Alkitab ini pasti banyak hikmatnya yang luar biasa yang bisa kita dapat, yang kita ambil. Ular tembaga. Jadi kita karena bangsa Israel ini mereka perjalanannya menuju Kanaan ini masih ada sambungan terus ya. Makanya di sini kita coba menggali ya bilangan pasal 21 ayat 4 dan 5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hampar ini, hambar ya, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lihat, kita perhatikan ya. Kalau kita mengikuti pendalaman Alkitab online ini, ya, kita seringkali mendengar bangsa Israel ini bertengkar dengan Musa, ya, melawan Musa. Sering bangsa Israel ini tegar tengkuk, padahal mereka sudah banyak sekali melihat mujizat, ya. Mereka sudah melihat bukti bahwa mujizat itu mereka lihat dengan luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, mujizat itu tidak menjadi fokus hidup orang percaya. Ya, jangan sampai kalau engkau mengalami mujizat, mungkin kau sakit disembuhkan. Ya, jadi itu bukan fokus kita. Orang yang fokus dalam mujizat percayalah, ya pasti tidak akan bertumbuh. Pasti akan seperti bangsa Israel ini. Lihat ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Lihat bangsa Israel ini benar-benar tegar tengkuk, mereka melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ya. Ini juga sering diucapkan bangsa Israel. Sering kata-kata ini muncul disampaikan bangsa Israel. Ya. Mereka berpikir, wah di Mesir kami enak, makan daging, makan timun, bawang merah, bawang putih, dan lain seterusnya. Ya. Apakah supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hampar ini kami telah muak. Lihat. Waduh, bangsa Israel ini benar-benar keterlaluan ya.
Itu maksudnya makanan hampar itu adalah roti mana, ya. Itu maksudnya. Jadi padahal bangsa Israel ini setiap hari makan mana yang diberikan Tuhan. Sepanjang mereka di padang gurun, sebelum mereka mendapatkan hasil nanti, hasil bumi di Kanaan, mereka masih terus Tuhan kasih makan mana. Ya. Jadi diingat, mana itu terakhir berhenti pada saat bangsa Israel ini ada di tanah Kanaan dan mendapatkan hasil bumi. Ya, itu berhenti mananya. Ya. Jadi mereka bangsa Israel ini selalu nggak puas. Ya. Mereka nggak puas. Makanya mereka bilang, dan akan makanan hampar ini kami telah muak. Hambar. Ya. Hambar. Kurang hajar ya bangsa Israel ini. Bangsa ini makanan mereka, aduh, bersungut-sungut. Bayangkan mereka berani loh ngomong kayak gitu. Makanan ini hambar dan muak. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung, ya, ke antara bangsa itu. Diperhatikan, yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi di gurun pasir itu ada banyak jenis ular-ular tedung. Ular-ular tedung itu artinya ular yang berbisa. Banyak sekali. Ya. Inilah yang ditakuti bangsa Israel di gurun pasir ini. Ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Nah ini juga, ya, ini sering juga. Kami telah berdosa. Banyak Israel selalu begitu, berani melawan Tuhan, terus mereka, kami telah berdosa. Ya. Tapi mereka berulang kali membuat itu. Ingat, kita emang pernah berbuat salah, tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Pahami ya? Kita pernah berbuat salah, tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Ya. Bangsa Israel ini, mereka menjadi kebiasaan. Kalau udah Tuhan murka, baru mereka berkata, kami telah berdosa. Ya. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya. Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung. Perhatikan ya, mulai kita masuk. Buatlah ular tedung. Atau yang disebut tadi apa? Nehustan. Ya. Buatlah. Ini Tuhan sendiri yang bilang, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya tetap hidup. Jadi bangsa Israel ini mereka yang digigit ular, ya. Setelah Musa membuat ular tedung dari sebuah tiang, ya, maka bangsa Israel ini yang digigit ular ini, mereka melihat ular tembaga itu, melihat ular tedung itu,
maka mereka akan sembuh, tidak mati. Tadi ingat ya, di ayat berapa tadi? Di ayat 6 itu, banyak yang digigit ular, mereka mati. Bangsa Israel. Makanya Musa berdoa dan Tuhan kasih solusinya. Yaitu, bagi mereka yang digigit ular apa? Mereka harus melihat ular tedung itu yang ditaruh di sebuah tiang. Ayat 8 ini ya. Jadi waktu bangsa Israel itu banyak yang digigit ular, dipagut ular, ya banyak mereka yang mati. Lalu mereka minta tolong kepada Musa untuk berdoa kepada Allah. Ya, maka Allah di ayat 8 ini berfirman kepada Musa, ya buatlah ular tedung. Ya, maksudnya itu ular tedung itu adalah patung ular, ya patung ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, lihat. Jadi perhatikan teman-teman, jadi bangsa Israel ini, mereka yang digigit ular, dipagut ular, kalau mereka melihat uh, patung ular tedung itu, mereka tidak mati, tapi mereka akan sembuh. Ya, nah, Neustan, ular tembaga, patung ular tembaga, Neustan. Jadi nama patung ular tembaga atau perunggu yang disebut dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena tolong baca 2 Raja 18 ayat 4. Sebentar Bang. Dua Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya, jadi Neustan itu atau ular tembaga itu terakhir di zaman Hizkia, ya, di zaman Hizkia. Jadi dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala. Jadi apa? Berhala ini ada dua, dari tugu-tugu sama dari tiang, ya. Nah, dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Jadi kenapa dihancurkan di zaman Hizkia ini? Karena bangsa Israel ini, ya, ular tembaga itu atau Neustan itu yang dibuat itu menjadi berhala, ya. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi teman-teman, inilah yang membuat Hizkia menghancurkan patung ular tembaga itu, Nehustan itu. Karena bangsa Israel ini menjadikan itu berhala. Mereka membawa korban bagi ular itu, ya. Juga dipakai terhadap ular tembaga atau perunggu yang dibuat Musa untuk mengobati umat Israel yang digigit ular tedung. Ya. Setelah setelah
700 tahun kemudian, rupanya orang Israel ketika itu malah menjadikannya berhala. Ya. Jadi ini sebelum lahir Tuhan Yesus ya. Jadi bangsa Israel ini malah menjadikan berhala dengan membakar kemenyan dan korban bagi Nehustan ini sehingga dihancurkan oleh Raja Hizkia di akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Ya. Diperhatikan teman-teman karena ini sangat penting sekali karena pelajaran seperti ini belum pernah mungkin kita dengar. Ya. Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 1 sampai 35, tapi yang kita baca 13. Sebaliknya, mesbah-mesbah sorry. Oke. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ya. Jadi, teman-teman, di mana pada saat itu tiang-tiang berhala, tugu-tugu berhala itu sangat luar biasa. Di situ ada yang bernama Asera atau eh, di apa atau disebut Astoret adalah nama dewi kesuburan. Ini istrinya dari dewa El. Ya, istrinya dari dewa El. Makanya eh, bicara soal El ini kita juga memanggil El Shaddai, El Roy. Jadi dewa mereka juga memanggil El, ya. Dewa mereka juga ada manggilnya El, kepala dewa Kanaan. Jadi El ini kepala dewa Kanaan, istri dari Asera atau Astoret. Ya. Jadi nama Asera ini juga dipakai untuk tiang berhala, yaitu Tugu. Tugu ini tadi ya, dipakai nama Asera sebagai lambang kesuburan yang diukir dengan gambarnya dan disandingkan dengan berhala lainnya. Ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi kita itu punya Allah yang cemburu, dia tidak mau kita menduakan dia dengan uh, mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Ya, karena ayat 17, janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Jadi banyak orang membuat patung, dia sembah-sembah, ya. Ini sangat menyakiti hati Tuhan, ya. Kenapa kecenderungan manusia itu membuat berhala, ya. Sering manusia itu kecenderungan manusia membuat hal berhala. Oke, ya, jangan kau buat bagimu Allah tuangan. Jadi teman-teman kita jangan sampai membuat uh, yang kita miliki atau yang kita punya menjadi berhala, apapun itu bentuknya, nggak boleh. Ini kenapa kecenderungan manusia membuat berhala. Kecenderungan manusia menjadikan benda-benda yang dianggap memiliki kuasa selalu terjadi. Inilah yang dilarang Tuhan melalui 10 firman Tuhan. Contohnya ya, ketika Gideon membuat epot. Epot itu apa? Sering kita baca, masih ada yang tahu? Epot itu baju keagamaan. Ya.
baju keagamaan itu epod. Ya. Jadi orang Israel malah menyembah epod itu. Ini contohnya ya, Hakim pasal 8 ayat 27. Ya, coba baca dulu. Ada bisa minta tolong? Ada yang bisa baca? Hakim-hakim berapa, Bang? Hakim pasal 8 ayat 27. Oke. Hakim-hakim pasal 8 ayat yang ke-27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Nah, ya. Jadi mereka berlaku serong. Jadi epot itu menjadi berhala mereka lakukan. Ya, ini yang nggak bisa. Jadi ketika Gideon mati, orang Israel kembali serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Perit menjadi Allah mereka. Sampai sekarang manusia suka membuat berhala dari berbagai barang yang dianggap memiliki kuasa. Jadi hati-hati ya. Eh, Jangan sampai kita melakukan hal berhala. Pacar, pekerjaan, teman, hobi, itu harta, kekayaan bisa berhala, jabatan, ya hati-hati. Oke, kita lihat eh, peristiwa Nehusta ini di Perjanjian Baru. Ya, kalau saya bilang Nehusta udah tahu ya. Jadi teman-teman mari dipelajari, didengar dengan baik. Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Di situ dikatakan ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, perhatikan baik-baik. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi semua yang di perjanjian lama itu nanti digenapi di perjanjian baru. Ya. Perhatikan tiang ini, ya, perhatikan tiang ini dan salib. Ya. Jadi ini hampir mirip. Kalau dulu ular ini ditaruh di tiang itu, di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang menjadi tiang di tiang gantungan itu. Ya, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi, teman-teman perhatikan. Ya, nah ini kebenaran yang paralel. Kita akan lihat ya. Kalau dahulu Musa meninggikan ular tembaga di sebuah tiang. Ya, perhatikan ya. Maka di perjanjian baru Yesus ditinggikan di tiang salib. Nah, ada paralelnya, teman-teman. Kalau dahulu ular tedung itu mematikan kalau digigit, ya. Manusia itu kalau digigit oleh ular itu mematikan, pasti mati. Ya. Di perjanjian baru, ular tedung itu mewakili dosa, bahwa dosa membinasakan. Kemudian Tuhan
mengizinkan ular-ular tedung menggigit. Di Perjanjian Baru, Tuhan mengizinkan kodrat dosa melekat pada manusia, digigit oleh dosa itu. Solusinya yang memandang ular tembaga itu akan hidup walaupun digigit ular tedung. Masih ingat ya tadi ya yang kita baca di ayat 8. Jadi yang memandang ular itu, jadi bangsa Israel yang digigit oleh ular itu, ya, maka kalau mereka memandang, ya, memandang ular tembaga itu, walaupun digigit, mereka tetap hidup. Ya. Ya, memandang ular tembaga itu akan hidup walaupun digigit ular tedung. Itu artinya sebenarnya yang memandang Yesus akan selamat, tidak binasa, meskipun pernah digigit oleh dosa. Ya, tentu saja ini memerlukan iman. Ya, tentu saja ini memerlukan iman. Kalau orang nggak percaya, ya, jadi kalau bangsa Israel ini waktu digigit ular itu mereka nggak percaya, maka mereka akan mati. Jadi kalau orang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka binasa. Jadi perhatikan ya, kalau orang nggak percaya bahwa melihat Nehustan itu, ya, mereka nggak percaya, mereka nggak akan sembuh dari gigitan ular itu. Mereka akan mati. Sama dengan di Perjanjian Baru. Kalau mereka nggak percaya Tuhan Yesus, pasti mereka binasa. Jadi memandang itu bukan dengan, kalau di Perjanjian Lama bangsa Israel ini memandang ular tembaga itu, mereka memandang dengan mata fisik, tapi kita ya memandang Yesus dengan beriman. Ya. Makanya beriman itu adalah tindakan. Jangan bilang orang beriman tanpa tindakan. Kalau dia nggak bertindak, itu bukan beriman. Itu imannya mati. Ingat, iman itu ada perbuatan. Itulah disebut beriman. Kalau dia ada tindakan, ada perbuatan, itulah yang disebut beriman. Kalau dulu imannya dengan melihat tiang tembaga itu, ya. Kalau hari ini kita melihat Yesus tidak dengan fisik, tapi melihat dengan meneladani Yesus. Artinya meneladani Yesus artinya memiliki pikiran dan perasaan dan kehendak Tuhan Yesus. Ya, jadi rahasia inilah banyak orang nggak tahu, teman-teman. Ya. Luar biasa teman-teman mendapatkan kebenaran ini. Banyak orang nggak tahu ini. Kebenaran yang paralel ini. Ya. Roma 12 ayat 2. Tapi sebelum ayat 2, ayat 1 ada boleh yang bantu? Roma 12 ayat 1. Guys, ada yang bisa minta tolong? Roma 12 ayat 1 ya. Iya. Bentar. Roma 12 ayat 1, perikopnya persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sorry, maksud saya Ibrani 12 ayat 1. Sorry. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, marilah menanggalkan semua dosa. Perhatikan itu. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Artinya, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Ayat 2 saya baca yang ada di slide. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya. Jadi iman itu sempurna ketika kita memandang Yesus. Kita memandang itu maksudnya meneladani Yesus. Ya, mengenakan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan Yesus. Itu artinya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, kita perhatikan ya. Jadi, ya, kalau kita lihat di sini, ya, bahasa aslinya Mesias ini adalah Masiak. Ya, Masiak. Kebaca ya, teman-teman ya. Jadi bahasa Ibraninya itu Mesias itu adalah Masiak. Kalau dihitung ya, dihitung dengan hitungan gematria ya. Kalau dihitung dengan gematria, biasanya gematria itu satu teknik hitung-hitungan ya, hitung-hitungan bagi orang Yahudi. Itu jumlahnya 358. Ya. 358. Sama seperti nakas atau ular. Jumlahnya 358. Nah, lihat. Seolah-olah kebetulan, padahal ini kebenaran. Ini luar biasa ya Alkitab kita. Ya, luar biasa. Ya. Kalau hitung-hitungan gematria ya, teman-teman, sama jumlahnya 358. 358. Jadi ular tembaga itu adalah bayangan dari Mesias yang membuat orang sembuh. Orang yang melihat ular tembaga itu sembuh. Jadi orang yang itu secara fisik, ya. Tapi sekarang kita yang memandang Tuhan Yesus, maka kita oleh biru-birunya akan sembuh. Ya. Pertanyaannya, apakah ular itu lambang setan? Jadi waktu Adam dan Hawa ini udah kita bahas ya bahwa ular ini ada lambang setan. Tapi ya ini perlu teman-teman tanya, banyak orang kalau pemakai baju gambar ular, wah dibilang setan. Tapi di kitab Wahyu ini memang konteksnya harus kita lihat konteksnya, ya. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Ini konteksnya memang setan, ya. Tapi masih ingat, ya. Tadi yang kita lihat Musa itu, apa?
Neustan itu, ya, ular tembaga itu. Jadi jangan sampai kita asal melihat eh, boneka ular, wah itu ada setannya, ada iblisnya. Gitu. Banyak orang Kristen berpikir bahwa ular itu lambang setan. Ya. Kalau baca Alkitab itu harus sesuai dengan konteksnya ya guys. Kita nggak boleh sembarangan. Ya. Ular lambang setan. Apakah ular lambang setan? Nah ini kita masih ingat waktu Musa dan Harun melawan tukang sihir di istana Firaun. Tongkat Musa menjadi ular, memakan ular si tukang sihir. Apakah tongkat Musa yang berubah jadi ular itu adalah setan? Ya. Jadi ini harus kita pahami. Jangan sempit berpikir, makanya kita perlu belajar Alkitab, pendalaman Alkitab, supaya kita tidak mudah mengucapkan kata-kata, wah, yang tidak sesuai kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Matius 10 ayat 16. Bahkan Yesus mengutus para muridnya dengan berpesan agar hendaklah kamu cerdik seperti ular. Gitu. Yesus mengutus muridnya berpesan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Pernah lihat gambar ini? Apakah ular lambang setan? Masih teman-teman berpikir seperti itu setelah memahami kebenaran firman Tuhan ini? Ini logo apotek ya, ada ular dan mangkok. Ada saja yang pernah mengira ini adalah hubungannya dengan setan. Memang lambang ini berasal dari mitos Yunani tentang dewa-dewi yang ada hubungannya dengan kesembuhan dan kesehatan. Ya. Jadi teman-teman, mari mata rohani kita hari ini dicelikkan supaya kita mengerti dan memahami, ya, Nehustan, luar biasa kebenaran malam hari ini kalau kita serius untuk mengarahkan seluruh hidup kita malam hari ini untuk firman Tuhan. Kita mendapatkan hikmatnya yang luar biasa. Ya. Saya berharap lewat pendalaman Alkitab ini, kita sekarang nggak sembarangan berkata kalau orang melihat pakai baju gambar ular, kita bilang ada setannya. Boneka yang ada ularnya, kita bilang setan. Terus gambar apotik mangkok tadi, yang ada gambar ularnya itu kita bilang setan. Enggak. Jadi semuanya harus kita pahami dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, teman-teman. Jadi mari buat setiap kita jangan pernah berhenti memandang Tuhan Yesus. Supaya kita terus mendapatkan penyertaan pertolongannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Kahana. Kahana. Oke, kayaknya nggak ada ya. Suara saya masih jelas, guys? Iya, mungkin Kahana nggak ada atau kehilangan sinyal, nggak apa-apa. Kira-kira ada yang mau bertanya atau sudah semua paham atau sudah semua ngerti?
Iya, oke. Kalau nggak ada, kita akan berdoa, teman-teman. Recordnya udah ditutup, karena